Halo semuanya, jadi hari ini saya memutuskan untuk nge-spill sedikit tentang materi politik yang pernah saya angkat sebagai materi skripsi. Hari ini kita akan membahas tentang Afghanistan. Ya, Afghanistan. Oke, halo, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi kita akan membahas tentang Afghanistan, salah satu negara yang berada di sekitaran Asia Tengah dan juga Asia Selatan. Kenapa Afghanistan ini menarik? Karena kalau kita tarik dari sejarahnya pun banyak sekali kejadian atau konflik yang terjadi di sana. Sedangkan untuk materi utama yang akan kita bahas itu adalah materi skripsi saya yang berjudul penarikan pasukan Amerika Serikat sekaligus NATO dari Afghanistan. Kalau saya ada niatan untuk menerjemahkan dan jadi judul bahasa Inggris, tapi mungkin kedepannya saja. Tapi kalau di versi bahasa Inggris judulnya kurang lebih adalah Afghanistan, Power and the Greedy Capitalist. Di greedy capitalist di sini merujuk kepada Amerika Serikat tentu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk mulai dari konflik. Kita tentunya pasti sudah tidak asing lagi dengan tragedi WTC pada tahun 2001 silam. 23 tahun lalu kejadiannya di bulan September tanggal 11. Buat yang belum tahu mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Jadi pada awalnya adalah tragedi pengeboman atau perusakan gedung Menara Kembar di Amerika Serikat, yaitu Menara Kembar WTC. Dari pihak Amerika Serikat sendiri menduga bahwa hal tersebut adalah tindakan teroris yang dikaitkan dengan ISIS. Kenapa kemudian hal ini berlanjut menjadi Amerika Serikat menginvasi Afghanistan? Karena berdasarkan dugaan dari mereka, kelompok ISIS atau pimpinan ISIS Osama bin Laden diketahui bersembunyi di Afghanistan. Meskipun bahkan sampai ditangkapnya Osama pun hal tersebut tidak terbukti benar, alias mereka hanya fitnah saja. Tetapi sejak Oktober 2001 tersebut, Amerika Serikat mulai melancarkan aksinya di Afghanistan. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik. Karena apa? Afghanistan sendiri punya julukan The Graveyard of the Empire. Artinya apa? Adalah pemakaman besar bagi para kaisar atau kerajaan atau kekuatan besar. Kenapa bisa dinamakan hal tersebut? Jika kita tarik lagi ke beberapa dekade sebelum tahun 2001, tentunya ada sejarah yang berkaitan dengan Afghanistan, termasuk penjajahan Inggris, penjajahan Uni Soviet juga. Tetapi meskipun kita tahu bahwa kekuatan mereka itu sangat besar, sangat berkuasa dan sangat powerful di abad ke-20, namun hanya dengan negara Afghanistan yang ukurannya tidak terlalu besar itu, mereka tidak ada yang mampu menaklukkannya. Bahkan sampai hari ini tidak ada satupun dari invasi tersebut yang berhasil. Bahkan kekuatan sebesar Soviet di masa lalu pun ternyata tidak bisa menguasai Afghanistan. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan kondisi geografisnya. Afghanistan terkenal dengan medan perang yang sulit, sangat sulit sekali. Karena ada gurun dan juga bukit-bukit yang sangat curam. Sehingga apa? Jika ada pasukan asing yang menerobos pun mereka belum tentu mampu bertahan. Dikarenakan Afghanistan juga termasuk wilayah yang sangat kering seperti padang gurun, sehingga tidak memungkinkan warga atau pasukan dari barat untuk bertahan, karena selain iklim, bentang alamnya juga sangat menyulitkan. Jika misalkan ada serangan, maka penduduk Afghanistan
tinggal bersembunyi saja di ujung-ujung atau di puncak gunung, sedangkan pasukan musuh tentu saja tidak bisa menyusul. Dan kemudian datanglah Amerika Serikat pada tahun 2001 tersebut. Sayangnya invasi tersebut juga tidak pernah berhasil sama sekali, dan dari total 20 tahun tersebut, mulai dari tahun 2001 hingga 2021 tersebut, Amerika Serikat tidak hanya gagal, namun mereka juga menderita kerugian sangat besar. Tentu saja sangat masuk akal ya, karena selama perang 20 tahun tersebut pasti biayanya juga tidak sedikit. Apakah ada sesi tanya jawab? Ya, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Untuk segmen hari ini mungkin agak lebih panjang, saya juga kurang tahu, mungkin bisa makan waktu berjam-jam. Setelah ini boleh tanya jawab. Kemudian pada awalnya materi yang saya sampaikan ini sedikit sulit, karena memang literasi sumbernya dari website atau situs di bahasa Indonesia sangat jarang. Jadi saya harus mencari dari situs luar. Mengingat saya sendiri bahasa Inggrisnya belum terlalu mumpuni, jadi ya sudah terbiasa ambil data kemudian diterjemahkan dulu lewat Google, kemudian baru disusun perlahan. Itu juga yang membuat saya jadi kurang yakin jika diterjemahkan ke bahasa Inggris lagi akan terlihat seperti kopas. Karena hal tersebut dalam bidang penelitian sangat dilarang. Plagiasi itu adalah hal yang akan mengurangi nilai kita, karena sebagai akademisi tentu saja kita harus berusaha seoriginal mungkin mengolah data tersebut. Sebentar, saya jawab dulu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, bahkan menurut dosen saya pun topik yang saya angkat ini terbilang sangat susah. Memang sengaja saya membuat topiknya menjadi sangat kompleks itu karena apa? Berdasarkan dari yang saya tahu, topik ini cukup banyak diminati, sehingga saya harus membuat berbeda. Apa yang harus saya tekankan dalam penelitian saya itu, kemudian saya memfokuskan kepada keadaan dari pasukan invasi Amerika Serikat dan juga NATO. Total kerugian dari perang tersebut bagi Amerika Serikat sendiri lebih dari 800 miliar dolar. Sangat banyak ya, bahkan kalau untuk menghitungnya saya sudah tidak mampu, itu mungkin kalkulatornya jebol duluan kali ya. Berdasarkan total kerugian tersebut, maka Amerika Serikat pada akhirnya memutuskan untuk menyerah pada bulan Agustus 2021 ketika sudah bergantian presiden dari Donald Trump menjadi Joe Biden. Pada tahun Joe Biden, beberapa tahun saat Joe Biden menjabat, akhirnya seluruh pasukan Amerika Serikat dan NATO benar-benar ditarik dari Afghanistan, tidak ditinggalkan lagi. Namun bukan berarti keadaan di Afghanistan itu menjadi baik gitu, karena kemudian Taliban yang dulunya menguasai Afghanistan kembali menduduki pemerintahan Afghanistan, sehingga keadaannya tidak jauh membaik, namun sedikit lebih tenang. Karena berdasarkan perkembangannya pun, Afghanistan termasuk negara yang miskin, ditambah lagi dengan
harapan angka hidup mereka hanya sekitar 50 tahun, tidak sampai 60 tahun ya, jadi cukup singkat. Mengingat kehidupan di sana pastinya sangat keras. Kemudian kita akan kembali lagi kepada bahasan saya. Kenapa saya harus menyebutkan berapa jumlah angka kerugian Amerika Serikat selama menjajah Afghanistan tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah karena hal tersebut akan ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi sekarang, yang terjadi baru-baru ini, beberapa hari belakangan ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat, serangan Israel baru-baru ini tidak ada campur tangan dari pihak barat termasuk negara Amerika Serikat. Menurut hemat saya, hal tersebut sangat wajar dikarenakan Amerika Serikat sudah terlibat pada banyak perang dan selalu mengalami kerugian. Meskipun memang hal ini mungkin tidak diketahui banyak orang termasuk warga Amerika Serikat sendiri, tapi saya memutuskan untuk tetap membahas topik yang sangat sensitif ini. Nah, hal tersebut tentu saja menguatkan Amerika Serikat untuk tidak campur pada masalah yang terjadi pada Israel saat ini. Sedangkan di lain pihak kita tentu saja tahu bahwa Iran dan sekutunya sudah mulai bersiap. Afghanistan sendiri bagi saya sangat menarik karena masih jarang bahasan tentang mereka, dan memang cukup sulit untuk menemukan topik atau pembahasan detail mengenai isu mereka. Bahkan ketika dosen saya melihat pun sebenarnya juga kurang yakin gitu loh, apa skripsi judulnya nggak terlalu sulit gitu, tapi bagaimanapun juga akhirnya saya bisa menemukan data yang tepat, data yang relevan, sehingga alhamdulillah saya lulus hanya dengan 7 semester saja, tidak genap. Nah, kalau mengingat kejadian dari Afghanistan, tentunya kita bisa melihat pola serangannya Amerika Serikat, bahwa mereka tipe-tipe pasukan yang memang gengsinya tinggi sekali ya, tidak mau menyerah biarpun sudah banyak korban. Apalagi kalau mengingat perang paling panjang Amerika Serikat yang pernah terjadi itu ya di Afghanistan. Banyak sekali kerugiannya, tidak hanya dari material tapi segi fisik, segi kejiwaan juga banyak yang mengalami masalah. Tentunya meninggalkan trauma atau kita kenal dengan PTSD. Oke. Kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Setelah ditinggal Amerika Serikat pun memang seperti yang saya bilang tadi, Afghanistan keadaannya belum terlalu membaik. Mereka ditinggalkan begitu saja. Kondisi tersebut kurang lebih sama dengan masyarakat Palestina sekarang, yang setidaknya mereka sedikit lebih bisa bersantai dan juga menikmati hidup dikarenakan eskalasi perang di Timur Tengah yang mulai meningkat. Entah kemarin memang Israel itu menghancurkan gedung kedutaan Iran atau yang di sebelahnya, saya juga kurang tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Iran sudah dihasut oleh Israel karena Israel memulai serangannya duluan, kemudian akhirnya dibalas sekarang dengan Iran. Seperti yang kita tahu dari dulu, memang masalah ini selalu saja berputar-putar karena Israel dan juga sekutunya tidak pernah melepaskan Palestina. Namun tentunya kita berharap dengan eskalasi yang dihadapi Iran saat ini bisa setidaknya mengalihkan perhatian atau malah menghentikan
peperangan yang selama ini kita kenal, yang sering sekali terjadi di Timur Tengah. Ya. Untuk pembahasannya mungkin dari saya sudah cukup. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kita buka sesi tanya jawabnya sekarang. Oke, ada yang bertanya, Kak, menurut kakak apakah ada kemungkinan Afghanistan untuk pulih kembali menjadi negara yang kokoh? Menurut kakak bagaimana? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Saya coba jawab sebisa saya. Jadi kalau untuk Afghanistan itu sebenarnya tapi kalau buat saya sendiri harapannya kecil, kecuali Taliban memutuskan untuk melebur atau bergabung pada modernisasi. Karena begini, sebagaimana yang sudah saya teliti, Afghanistan saat ini dikendalikan atau dikuasai oleh Taliban. Sedangkan pemerintahan Taliban atau rezim Taliban tersebut tidak lain dan tidak bukan cukup otoriter dan cenderung kaku, sebagaimana mungkin kita lebih mengenal diktator ya kurang lebih seperti itu. Seandainya pemerintahan Afghanistan kembali, ini yang sangat saya sayangkan. Jadi ketika invasi besar-besaran ini terjadi di Afghanistan, pemerintahnya benar-benar kacau, atau boleh saya sebut hilang gitu. Kenapa bisa hilang gitu? Karena kursi pemerintahan kosong, sedangkan presiden Afghanistan sendiri melarikan diri. Iya benar. Saat itu presiden Afghanistan yang menjabat namanya Ashraf Ghani. Beliau melarikan diri dari Afghanistan ketika konflik besar-besaran mulai terjadi, meninggalkan masyarakatnya yang lari dalam ketakutan. Seandainya saja saat ini dibentuk pemerintahan yang solid, masih ada harapan agar Afghanistan menjadi negara yang kokoh. Namun kapan bisa tercapainya juga kita tidak ada yang tahu, karena saat ini Taliban juga masih sangat eksis di sana. Pemerintahan diktator itu banyak yang membawa kepada kehancuran kan, termasuk Taliban ini. Jadi ketika saya mengadakan penelitian, saat itu juga Taliban sudah menguasai Afghanistan. Saya memulai penelitian sekitar 1 tahun setelah Amerika Serikat melepaskan Afghanistan, sekitar pertengahan tahun 2022. Tentu saja itu menjadi momen yang sangat krusial bagi Afghanistan sendiri. Dan saya sangat berharap bahwa kedepannya pemerintahan di Afghanistan akan kembali gitu, dilantiknya presiden baru yang tetap. Karena untuk saat ini presiden penggantinya hanya bersifat sementara saja, bukan presiden yang benar-benar dipilih rakyat, namun presiden yang diputuskan dalam keadaan terpaksa atau krisis karena sangat krusial. Sementara ini masih Taliban yang benar-benar memimpin jalannya kekuasaan di sana.
Kalau untuk kehidupan syariat saya tidak ragu karena mungkin memang sudah tradisi di sana. Namun untuk kebebasan politik atau hak-hak dasar sepertinya masih kurang ditekankan, apalagi untuk kalangan perempuan. Dipersilahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Selamat datang juga yang baru bergabung, terima kasih. Semoga topiknya menyenangkan dan juga sangat menarik hari ini, karena akan saya usahakan untuk membuatnya semenarik dan seinteraktif mungkin. Sangat dipersilakan, saya juga sangat berterima kasih kalau teman-teman yang bergabung tertarik untuk berdiskusi atau memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sangat diperbolehkan, saya tunggu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali sudah bertanya. Kalau untuk Afghanistan sendiri harapannya memang begitu. Namun demikian juga kita tentu tidak boleh memaksakan ekspektasi, karena ini hanya menurut hemat saya gitu. Setiap orang boleh berpendapat berbeda-beda, boleh sekali. Namun walaupun Afghanistan memang terletak di wilayah Asia, untuk menjelaskan cara singkat begini saja. Berdasarkan perkembangan populasi dan bentang alam dan juga kekayaan alam, Afghanistan kurang lebih sama dengan sebagian besar negara di wilayah Afrika yang kita tahu masih tergolong miskin ya. Tuh. Topik ini memang sangat berat ya, karena itu di awal sebelum memulai saya juga sudah mengingatkan buat yang tidak tertarik atau tidak nyaman, monggo maksudnya bisa di skip saja gitu, karena saya betul-betul mengharapkan kita di sini bisa saling sharing dan juga berdiskusi gitu. Karena itu memang saya pertama kali live ini tujuannya bukan untuk curhat, tapi untuk membuka ruang diskusi. Jadi saya sangat mengharapkan untuk teman-teman yang lihat juga bisa memberikan respon atau kritik, atau mungkin saya salahnya di mana, silahkan disampaikan, tidak apa-apa. Karena kritik yang membangun itu sangat penting, apalagi untuk para akademisi muda. Sambil menunggu, mungkin saya bisa putarkan satu video tentang Afghanistan di waktu saya memulai penelitian. Kak, kalau live lagi coba bahas kekacauan Lebanon. Oke, noted ya. Besok kalau ada live lagi saya akan bahas tentang Lebanon. Bahas Lebanonnya atau tentang Hizbullahnya ini?
saya sudah lama tidak mengikuti berita-berita dari Afghanistan lagi, karena berita dari Iran sangat mencuri perhatian ya, terutama karena ada serangan gabungan dari Hizbullah kemudian Houthi juga. Perlu diingat ya bahwa serangan dari Houthi dan juga Hizbullah tersebut tidak mewakili negaranya, namun adalah sekelompok orang saja. Oh, yang diledakkan Beirut. Oke, siap. Silakan ditunggu ya. Kalau untuk ledakan yang di Lebanon, saya simpan dulu karena memang perlu dikaji dan juga dianalisa berdasarkan metodologi HI tentu saja. Nah, kemudian kalau mengingat bentuk serangan gabungan yang dilakukan kemarin tersebut, saya sebenarnya sangat berharap bahwa ini benar-benar bisa menghentikan perpecahan yang selama ini ada di Timur Tengah. Mari kita berharap demikian, karena beberapa tahun lalu di Israel, maaf ya, sekarang kita topiknya bergeser lagi ke yang masa sekarang. Yang lebih krusial lagi adalah eskalasi perang di Timur Tengah. Sedangkan kalau Afghanistan tadi tidak termasuk bagian dari Timur Tengah ya, namun termasuk negara Arab. Mohon dipahami perbedaannya. Begitupun dengan Iran. Iran termasuk negara Timur Tengah, namun bukan termasuk negara Arab. Semoga tidak membingungkan ya. Lalu kalau kita mengingat tentang keadaan Israel sekarang, beberapa tahun lalu sebagian negara Uni Eropa memutuskan untuk mendirikan kantor dutanya atau semacam kantor delegasinya di Israel. Namun baru-baru ini saya juga mendengar kabar bahwa mereka sudah menarik kedutaannya dan bisa dibilang Uni Eropa sudah meninggalkan Israel. Hal tersebut juga disupport atau ditambah dengan banyaknya dukungan dari banyak sekali negara, termasuk negara-negara Eropa. Memang saat ini hanya sebagian kecilnya saja, namun ada harapan karena memang kita bisa lihat sendiri dimulai dari Irlandia, kemudian negara-negara lain yang cinta damai tentu saja ada ya. Pengecualian mungkin musuh terbesarnya saat ini adalah Amerika Serikat dan Inggris itu sendiri. Sedangkan untuk Irlandia mereka sangat bertolak belakang. Mereka menolak dan juga menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Begitupun juga dengan negara-negara lain di benua lain seperti di Afrika Selatan, tentu saja kita tahu bahwa mereka sangat beragam. Jadi tentu saja hak asasi dasar itu sangat didukung di Afrika Selatan. Oke. Ini akan saya tunjukkan. Ini saat perang di Afghanistan pecah, kita bisa lihat ini adalah orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri mereka di bandara Kabul, Afghanistan. Sangat ngeri ya. Walaupun memang perang 20 tahun tersebut tidak berhasil, namun sukses membangkitkan teror dan juga trauma bagi warga Afghanistan sekarang. Mari kita berharap yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang masih mengalami konflik hingga saat ini. Video ini juga sekaligus menjadi penutup dari topik pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat. Benar-benar sangat mencekam ya situasinya. Oke, dari saya sekian.
semoga kedepannya saya bisa membawakan banyak topik baru yang lebih menarik lagi, dan juga tentunya membangkitkan semangat kita semua untuk tahu lebih banyak, karena sesuai ajaran agama kita yaitu Islam, kita haruslah menambah wawasan banyak-banyak, jangan pernah membatasi diri, dan juga berpikir kritis adalah senjata utama di masa modern. Kemudian untuk menambahkan sedikit, ada yang saya ingin sampaikan lagi. Memang topiknya sudah bukan termasuk politik lagi, namun cukup mengenaskan atau bisa kita bilang miris. Saya sering baca berita ataupun nonton konten dari YouTube belakangan ini. Dunia pendidikan kita sedang mengalami masalah karena ada influencer nakal yang menanamkan pemahaman pada anak sekolah bahwa sebenarnya sekolah itu tidak terlalu perlu. Sekolah itu yang tidak benar-benar harus rajin, harus berangkat, atau mungkin harus serius, itu tidak. Tapi banyak sekali dari kebanyakan generasi Gen Z atau mungkin Gen Alpha sekarang yang masih sekolah, mereka mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Lebih baik saya keluar sekolah saja, saya mau mendalami ilmu tentang cryptocurrency atau semacam dunia digital keuangan begitulah. Sebenarnya saya sendiri juga bukan ahli, dan saya juga tidak tahu tentang forex, trading, dan lain sebagainya. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang yang sudah punya ponsel ataupun smartphone sejak kecil. Itu sudah sangat berbeda. Yang disayangkan adalah karena tindakan influencer yang merupakan orang dewasa tersebut tidak bertanggung jawab, akan memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Sebenarnya sekolah itu hak setiap orang. Sayang sekali jika sudah diberangkatkan ke sekolah, sudah dibayarkan ke sekolah, dicukupi kebutuhannya untuk sekolah, namun tidak mau sekolah hanya karena mendengar omongan influencer yang tidak benar. Sangat sayang sekali, karena kita juga perlu menanamkan kesadaran sebagai orang dewasa tentunya, bahwa secara halusnya begini, sekolah itu memang tidak bisa menjamin hasil kamu, tidak bisa langsung menjamin hasil kamu sukses ataupun kaya atau bagaimana atau mapan, memang tidak. Namun yang dipentingkan dari sekolah dan kuliah itu adalah proses untuk pembentukan karakter dan juga mental kita. Karakter tersebut perlu, apalagi untuk membangun masa depan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana. Kita harus menyiapkan diri tentunya untuk menjadi kuat dan juga tahan banting di segala situasi. Hal tersebut termasuk dalam bagian karakter kita bagaimana dalam menghadapi berbagai situasi. Hal tersebut secara tidak langsung diajarkan di sekolah. Jadi coba kita bayangkan, seandainya kita melihat ada anak-anak sekolah yang memutuskan untuk saya mau berhenti saja, saya nggak mau sekolah lagi, rasanya tidak penting, kuliah juga tidak penting. Hal tersebut tentu saja sangat tidak nyaman untuk kita dengarkan, sakit begitu ya, karena pendidikan itu adalah kunci untuk membangun bangsa. Seperti kata almarhum presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tahu sejarah dari mana kalau tidak belajar? Dan hal tersebut diajarkan di sekolah. Sebagaimana rangkuman dari sepanjang yang saya sampaikan beberapa menit lalu, isinya tentang sejarah gitu loh. Jadi memang ketika kita merasa sesuatu itu tidak mudah, coba tetap dijalani saja, karena harus kita ingat bahwa sabar itu buahnya tidak akan pernah gagal. Kunci dari proses adalah sabar, dan jika kita sabar
sabar, kita bisa menjalani semua itu, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Poin-poin penting seperti ini harus diajarkan pada generasi yang lebih muda dari kita dan juga seterusnya, supaya nilai bangsa itu tidak hilang. Belajar itu penting sekali, sekolah itu penting, kuliah itu penting. Saya tidak memaksakan hal tersebut, namun esensi dari belajar itu sendiri akan membangun kita menjadi pribadi yang lebih kuat, tidak gampang kena mental, kemudian tidak gampang terbawa arus buruk, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Bayangkan lagi, kalau semua itu dihilangkan dengan anak sekolah yang mengatakan saya mau berhenti sekolah saja, sekolah nggak penting, sekolah bikin capek, sekolah begini, sekolah begitu, saya tidak mau mengerjakan tugas. Lalu untuk apa datang ke sekolah? Sayang sekali, dan kasihan juga untuk orang tuanya, pasti sudah menyalahkan anaknya jauh-jauh, biaya mahal dan lain sebagainya, anaknya berhenti di tengah jalan itu. Orang tua kan pasti hatinya sangat berat kan. Jadi memang hal tersebut harus diperhatikan dan harus diwaspadai. Budaya malas itu sudah mulai menjamur di antara masyarakat kita. Tidak perlu saya jelaskan contohnya seperti apa, karena saya juga tidak ingin menuduh, namun kembali ke introspeksi diri kita masing-masing, bahwa kita itu zaman sekarang, seiring majunya teknologi, kita juga sedang menumbuhkan rasa malas. Bagaimana caranya? Ya harus dilawan, harus menekan rasa malas tersebut. Karena apa? Jadi kita cerita sedikit ke masa kejayaan Uni Soviet. Pasti sudah tidak asing juga ya. Uni Soviet adalah negara yang besar. Tentu saja buat sekarang negaranya sudah terpecah jadi 15 dan tersebar di antara wilayah Asia dan juga Eropa, atau disingkat Eurasia. Nah, memang kan sangat besar, sangat berkuasa. Namun pada akhirnya apa? Uni Soviet juga hancur pada tahun 1991. Selama 69 tahun tersebut mereka sangat berjaya. Namun pada akhirnya juga tidak bisa bertahan lama, bahkan tidak sampai 70 tahun berdirinya. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Indonesia adalah negara yang bangsa yang hebat. Saya tidak akan bilang bangsa yang besar, karena sebenarnya Indonesia itu nggak besar-besar amat. Masih banyak negara yang jauh lebih besar dari Indonesia, tapi mereka sukses. Indonesia itu besarnya bahkan tidak sampai 2 juta kilometer persegi, cuman 1,9264 sekian. Bahkan masih lebih besar Meksiko, lebih besar Argentina, lebih besar banyak negara lagi di benua lain, entah itu di Amerika, ataupun di negara-negara bagian Asia yang lain. Australia bahkan jauh lebih besar, tapi mereka bisa mengolah dan juga mengelola sumber dayanya dengan baik. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita itu selain belajar juga harus rajin berusaha. Dari segi spiritual juga kita harus meningkatkan, segi pendidikan, segi ekonomi, segi inovasi dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat vital ketika kita itu ingin membangun negara kita menjadi lebih baik. Semua itu dimulai dari apa? Lawan rasa malas. Sebagaimana ada pepatah Arab yang masih saya ingat dari zaman saya masih sekolah, al-kasalu mudirun, rasa malas itu berbahaya. Al-kasalu mudirun, rasa malas itu berbahaya. Bahayanya apa? Sangat banyak ya. Pasti juga kita bisa telah sendiri rasa malas tersebut bisa mengakibatkan apa saja. Rasa malas untuk berinovasi, rasa malas untuk berkembang dan lain sebagainya. Kenapa sih Uni Soviet itu bisa hancur? Dikarenakan ada konflik internal dan juga mereka sangat kolot atau tidak mau menerima bagaimana memang ajaran komunis seperti itu. Dikhawatirkan
jika Indonesia tidak segera membangun kepedulian itu harus dibangun tidak hanya dari pemerintah saja, tapi harus dari golongan paling bawah, yaitu masyarakat kelas biasa seperti kita. Kesadaran itu harus dibangun gitu. Kenapa orang di luar mereka sangat maju? Karena penduduknya kritis gitu. Mereka sangat kritis dalam hal-hal yang benar-benar penting. Dan memang ketika sebenarnya begini, maaf ya, ketika kita melihat banyak orang pasif di sekitar kita yang tidak mau berkembang, tidak mau diajak maju, tidak mau berinovasi dan lain sebagainya, hanya tertarik dengan kehidupan yang begitu-begitu saja, hanya tertarik dengan kehidupan monoton. Jika kita bertemu dengan banyak orang pasif seperti itu juga sudah bisa disebut sebagai bencana. Bencana apa? Bencana sosial. Gitu ya. Semoga hal itu bisa kita cegah dan juga kita tekan dari hari per hari, karena mengingat banyaknya orang Indonesia zaman sekarang yang lebih milih untuk hidup monoton, hidup sejahtera, hidup santai saja begitu. Yang di atas itu mereka semakin tidak tahu diri gitu loh, yang berwenang juga semakin gila tindakannya, mereka semakin tidak terkontrol dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat di bawah itu tentu saja kita tuh begini, kita harus selalu paham bahwa negara kita bentuknya adalah demokrasi. Jadi setiap pendapat dari kita itu akan mempengaruhi bagaimana sistem negara berjalan. Kalau kita diam saja, kalau ada kejadian apa kita meneruskan ngapain ikut, ya sudah, jangan salahkan siapapun kalau suatu hari Indonesia hancur seperti Soviet. Karena apa? Tidak ada kepedulian dari masyarakat maupun pemerintahnya. Sekian saya cukupkan untuk konten siaran hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Semoga kontennya menyenangkan dan juga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya tentang Lebanon, yaitu ledakan di Beirut yang di request salah satu teman kita yang bergabung hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.